Shalom Elohim. Selamat sore, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti mission trip di jemaat saya. Kami mengunjungi salah satu jemaat kami yang ada di daerah Kediri. Pada waktu kami pulang, pada hari malam minggu, pada minggu malam, nah, paginya kami tiba di Semarang. Kami mampir di salah satu pusat kota Semarang untuk membeli makanan dan sekedar beristirahat. Karena teman-teman yang lain ada yang foto-foto, karena daerah itu ternyata cukup baik untuk dijadikan tempat berfoto. Kemudian saya mencari kamar kecil atau toilet. Ketika bertanya di mana tempat toilet, saya mendapatkan info bahwa ada di satu tempat sudut di tempat itu, toilet itu berada. Ketika sampai di tempat itu, di tempat yang ditunjuk, saya melihat satu pintu. Di situ tertulis pria. Karena saya yakin bahwa ini khusus untuk pria, saya masuk ke dalam, lalu di dalam saya ke kanan, kemudian masuk di tempat yang seharusnya. Pada waktu saya keluar dari tempat itu, kemudian saya melihat ada tulisan di dinding. Tulisan itu tertulis perempuan. Terus saya pikir, wah, ada perempuan. Tapi karena dia ada di dekat pintu, saya berpikir bahwa toilet untuk perempuan itu ada di dalam pintu tersebut, di balik pintu itu. Setelah saya perhatikan, oh, ternyata pintu itu dikunci. Pikiran saya, bagaimana mereka membuka toilet umum, terus kemudian ada toilet untuk pria, ada toilet untuk wanita atau perempuan, tetapi toilet untuk perempuan itu dikunci. Pada waktu saya keluar lewat pintu yang satu, ya, lalu saya tanya sama penjaga, di sini ada toilet perempuan? Iya. Dia sebutkan, saya tanya, yang mana Pak yang dikunci? Dia bilang, yang ini, lewat pintu ini. Itu di mana saya keluar. Dan memang di situ ditulis perempuan. Jadi saya masuk di toilet perempuan ternyata, tanpa disadari. Itu kesalahan yang kedua yang saya lakukan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Entah bagaimana bisa itu terjadi, saya sendiri agak tidak mengerti. Karena apa? Kalau saja di situ ada perempuan bersama-sama dengan saya, maka itu akan jadi satu masalah. Tapi karena di sana tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mempermasalahkan saya. Bahkan tukang penjaga toilet pun tidak mempermasalahkan saya. Saudara, banyak orang takut datang kepada Tuhan atau pergi ke gereja atau ke rumah Tuhan karena merasa dirinya tidak cukup layak. Karena merasa bahwa dirinya terlalu jatuh kepada masalah atau dosa yang sama. Atau pada waktu dia merasa bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk datang kepada Tuhan di gereja. Pemikiran semacam ini timbul karena berusaha untuk membenarkan diri di dalam kelemahan atau di dalam kesalahan. Tuhan tidak perlu pemikiran ini. Dia perlu akan kehidupan dan dia perlu akan hati kita. Bila mana kita memberikan hati kita yang tulus kepadanya. Raja Daud, pada waktu dia bertobat, dia menuliskan satu syair lagu yang terdapat di dalam Mazmur pasal 51, ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-7 lebih dahulu. Dia katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran, ayat yang ke-8, dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan tidak memerlukan Anda itu siap untuk datang ke hadirat. Anda itu harus siap secara sempurna baru bisa datang menemui Dia di rumah Tuhan. Tuhan mau bahwa batin kita diserahkan kepadanya. Dengan demikian kita akan mengenal semua kesalahan-kesalahan kita dan membiarkan Dia menyucikan kita dari semua kesalahan itu. Tuhan menunggu saudara di rumah Tuhan pada hari Sabat besok. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menerima kami apa adanya. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau begitu baik, begitu luar biasa untuk dapat menjamu kami sebagaimana kami ada. Ya Tuhan, kiranya kasih karunia ini menjadi bagian kami dan suatu jaminan bahwa kami akan bersama-sama Tuhan pada akhirnya di dalam surga. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mohon ampun dosa kami karena Kami menemukan dua ini di dalam nama Yesus Kristus ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan buka Sabat kita pada sore hari ini. Jangan lupa esok kita beribadah di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung beribadah bersama kami mengundang untuk hadir bersama kami di alamat Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.